Kita akan bahas di video kali ini bagaimana cara mengatasi atau cara menyiasati supaya kosakata anak semakin tumbuh, semakin banyak, dan makin fungsional untuk proses berlatih menulis mereka. Hello parents, jumpa lagi dengan saya Disakius dari Boundaries Consulting. Kali ini kita akan bahas tentang kosakata anak dalam proses berlatih menulis. Topik ini saya bahas berdasarkan lontaran persoalan dari Pak Rahmat Afandi, seorang guru yang sudah menelurkan beberapa buku. Nah, salah satu problem yang beliau hadapi pada saat melatih anak-anak didiknya untuk menulis adalah minimnya atau kurangnya kosakata mereka. Nah, parents, mungkin Anda akan menemukan problem yang sama. Nah, kita akan bahas di video kali ini bagaimana cara mengatasi atau cara menyiasati supaya kosakata anak semakin tumbuh, semakin banyak, dan makin fungsional untuk proses berlatih menulis mereka. Pertama, berikan bacaan sebanyak mungkin, khususnya bacaan-bacaan yang disukai oleh anak-anak Anda. Kenapa? Bacaan yang disukai itu akan membuat anak kita lebih mudah menyerap. Dan kemudian mereka juga lebih gampang mengingat materi yang dibaca. Intinya adalah berikan sumber-sumber bacaan yang lebih banyak lagi supaya anak-anak mencerap banyak informasi dan juga mungkin banyak kosakata baru di dalam literatur tersebut. Kedua, rajin explore di internet. Cukup banyak artikel, cukup banyak bacaan di internet dengan variasi yang luar biasa banyaknya. Nah, Anda bisa berikan itu kepada anak-anak Anda. Atau kalau misalnya anak sudah usia-usia SD kelas 5, 6 atau sudah usia SMP, biasanya mereka sudah harus bisa menguasai internet untuk mengeksplor bacaan-bacaan mereka sendiri. Kalau misalnya Anda memiliki kebijakan untuk tidak membiarkan anak Anda untuk mengeksplor sendiri, Anda perlu mendampingi. Atau Anda juga bisa pilihkan tulisan-tulisan atau artikel-artikel atau bacaan-bacaan dari internet. Anda bisa print dan Anda berikan kepada anak Anda. Kuncinya adalah semakin banyak variasi bacaan itu akan menambah kosakata mereka. Ketiga, beri akses sumber-sumber di YouTube. Nah, di YouTube banyak sekali tayangan-tayangan yang konstruktif untuk anak. Asal orang tua juga bisa memilihkan itu untuk mereka, ya. Kalau anak-anak dibiarkan sendiri mengeksplor YouTube, biasanya mereka hanya memilih channel-channel hiburan, ya. Sementara banyak sekali channel-channel yang sifatnya memberikan pengetahuan, ya, memberikan banyak sekali informasi yang bermanfaat untuk usia mereka. Itu ada di YouTube, ada banyak sekali, ya. Anda tinggal klik keyword tertentu, nanti akan menemukan channel-channel seperti itu. Nah, saya melihat kasus anak saya, Selin, ya, dia suka mengeksplor YouTube. Yang mengerankan, saya bisa mendapati anak ini semakin kaya kosakatanya ketika menonton sekian banyak tayangan. Nah, ketika mereka sudah mengonsumsi tayangan-tayangan yang bagus seperti itu, kadang-kadang mereka tanya kepada orang tuanya, ini artinya apa? Ini maksudnya apa? Nah, titik pentingnya di sini adalah memanfaatkan berbagai macam sumber untuk men-trigger anak supaya bertanya, ya, karena nanti disitulah ruang diskusi dengan orang tua. Yang keempat, manfaatkan kamus online. Nah, ini yang sering dilupakan oleh para orang tua ketika mereka meminta anaknya untuk lebih berkembang lagi kemampuan bahasanya. Padahal di beberapa situs, termasuk di KBBI online, itu sudah disediakan secara free, yang mana semua pengguna bisa mengetikkan kata-kata yang mereka tidak paham atau istilah-istilah yang mereka tidak ketahui di situ untuk didapatkan pengertiannya. Nah, Anda juga bisa mendorong anak Anda untuk lebih banyak bergaul dengan kamus, ya. Misalnya kalau mereka kebingungan ketika sedang menulis sesuatu, sedang mengarang cerita, ya, kehabisan kata-kata, coba Anda dorong mereka, minta mereka untuk membuka kamus online itu, kemudian mengeksplor, ya. Ada banyak sekali kata-kata yang menarik di sana yang bisa dikuasai oleh anak kita kalau mereka mau rajin membuka kamus itu. Nah, karena sekarang semuanya pegang gadget, ya, hampir semua anak kita sekarang pegang gadget. Nah,
minta mereka untuk memanfaatkan itu. Sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan. Kelima, beri challenge membuat definisi berdasarkan kata-kata tertentu. Nah, ya, ini menarik. Misalnya, Anda buka kamus fisik maupun kamus online, Anda temukan kata-kata tertentu. Kemudian Anda challenge anak Anda untuk mendefinisikan atau mengartikan dari kata tersebut. Ya, kita sudah bahas di video sebelumnya. Saya ingin sampaikan lagi bahwa ini salah satu tips yang sangat bagus untuk memperkaya kosakata anak kita, ya. Bisa menggunakan kartu-kartu nama yang tidak kepake, ya. Anda kemudian tuliskan kata-kata tertentu yang bisa Anda eksplor dari kamus online, kemudian Anda berikan kepada anak Anda. Nih PR-nya saat ini, nih challenge-nya kali ini adalah kamu membuat definisi dari kata ini, ya. Anda bisa membimbing mereka untuk memberi pemahaman awal, ya. Setelah itu biarkan mereka untuk mendefinisikan versi mereka sendiri. Kalau mereka bingung, mereka boleh buka kamus, ya, biar tahu basic artinya seperti apa. Tapi nanti Anda juga bisa meminta mereka, sekarang kalau menurut kamu sendiri kata ini, ya, apa artinya? Seperti itu challenge-nya. Ini akan sangat merangsang anak kita untuk makin kaya kosakatanya. Yang keenam, challenge membuat kata-kata mutiara. Nah, ini sama juga. Saya sudah bahas di video sebelumnya tentang teknik menulis kata mutiara. Teknik ini, kalau Anda berikan kepada anak Anda, ini juga makin merangsang kreativitas mereka untuk menggunakan semakin banyak diksi, semakin banyak kata yang bervariasi untuk membuat sebuah kalimat yang penuh makna, kalimat yang indah, ya. Kalau untuk anak-anak kelas 5, kelas 6 atau SMP itu biasanya kalau diminta untuk membuat kata mutiara sudah bisa. Anda tinggal memberikan contoh saja. Nah, letak pentingnya adalah Anda rajin memberikan challenge kepada mereka untuk membuat kata-kata mutiara versi mereka sendiri. Ini asik sekali teknik ini, ya. Saya yakin ini sangat bekerja untuk memperkaya kosakata mereka. Ketujuh, manfaatkan media sosial untuk mengeksplorasi kata-kata anak-anak kita. Maksudnya, berikan izin mereka untuk menggunakan sosial media dengan pengawasan Anda. Di sana banyak sekali bacaan, banyak sekali postingan-postingan, status-status, caption-caption dari berbagai macam foto yang isinya, kata-katanya sangat bervariasi. Nah, ini merupakan salah satu variasi buat anak Anda supaya kalau misalnya mereka sedang bosen membaca buku yang Anda berikan tadi, mereka bisa menggunakan sosial medianya dengan konteks atau kepentingan untuk mendapatkan pengayaan kata-kata, ya. Dorong mereka juga untuk rajin membuat status atau menulis caption di bawah foto-foto mereka. Yang penting explore kata-kata mereka. Rajin-rajin untuk mendorong mereka mengungkapkan apa yang ingin mereka sampaikan. Itu kuncinya. Yang kedelapan, orang tua wajib rajin menjadi explorer buat anak-anak kita, menggali mereka, ya. Ini sudah saya berikan tekniknya, nanti bisa lihat di video di atas, ya. Bagaimana membuat anak kita makin suka mengungkapkan apa yang ada di pikiran mereka, ya. Karena apa? Dengan melatih mereka untuk terus mengeksplor diri mereka, mengungkapkan pikiran-pikiran mereka, gagasan-gagasan mereka, ini juga merupakan satu cara yang taktis supaya mereka menata kalimat-kalimatnya, menata penggunaan kata-katanya. Ini secara otomatis juga akan merangsang mereka menggunakan banyak kata-kata, menggunakan variasi kata-kata. Dalam menulis, ya, parents, anak-anak selalu memproses itu di kepala mereka. Nah, kadangkala mereka macet di sini karena bingung bagaimana cara untuk menyampaikan, ya. Itulah saatnya orang tua menggunakan kemampuannya dan pengalamannya untuk menggali anak-anak itu supaya terekspos secara verbal lebih dulu. Baru kalau sudah terekspos secara verbal, sudah menjadi bahan diskusi yang menarik, itu nanti akan menjadi materi untuk tulisan mereka. Nah, disinilah sebenarnya peran penting dari eksplorasi orang tua adalah untuk memancing ide-ide anak yang nempel di sini, yang masih belum mau keluar, ya, untuk benar-benar menyembul, ya, keluar, dan kemudian anak-anak menyadari, oh iya,
iya ini ya, ini menarik, ini bisa ditulis, ini bisa menjadi bahan. Nah, di proses ini sebenarnya kata-kata anak kita juga bertambah, kosakatanya akan bertambah, itu pasti. Yang kesembilan, nah ini titip ya, peran orang tua untuk menjadi writing coach bagi anak-anaknya. Karena proses menulis ini dan proses untuk memperkaya kosakata ini tidak bisa dilepaskan begitu saja. Karena dengan peran orang tua sebagai writing coach, biasanya ini akan membuat proses tumbuh kembang anak, khususnya di bidang kepenulisan ini, lebih spesifik lagi untuk memperkaya kosakata mereka yang sangat dibutuhkan untuk proses penulisan ini bisa berkembang ya. Orang tua ini perannya menurut saya sangat sentral ya kalau untuk anak-anak yang masih usia-usia SD, SMP gini ya. Fungsi mereka sebagai fasilitator sangat penting. Orang tua ini bisa menjadi pihak yang mensuplai berbagai macam istilah atau menjadi kamus berjalan dari anak kita ya. Ini menarik. Orang tua menjadi kamus berjalan bagi anak-anak kita sendiri ya. Otomatis kalau kita sudah dipercaya oleh anak untuk menjadi rujukan ya kita sendiri juga harus mendevelop diri kita untuk memperbanyak kosakata, untuk memahami banyak hal, memahami banyak topik yang disukai oleh anak kita. Kosakata memang sangat penting untuk proses berlatih menulis anak kita. Nah, kita bisa kembangkan itu setahap demi setahap ya, dengan langkah-langkah yang tadi saya sampaikan, dan orang tua benar-benar harus memandu anak ini supaya mereka selalu bersemangat untuk mengembangkan kosakata itu. Dan satu lagi pesan saya, jangan terlalu ketat, jangan terlalu tertutup untuk akses anak kita terhadap internet ya. Kemudian orang tua juga perlu memfasilitasi anak dengan gadget yang bisa mereka fungsikan untuk mengeksplor dunia internet dan kemudian memperkaya kosakata mereka. Tentunya begitu Anda sudah memberikan kepercayaan anak misalnya untuk memegang gadget dan membolehkan mereka untuk mengeksplor dunia internet, Anda juga perlu memberikan challenge dan memberikan tanggung jawab ya dalam bentuk tugas-tugas yang harus mereka selesaikan. Itu parents, semoga tips ini berguna dan anak-anak Anda juga semakin bersemangat untuk berlatih menulis dan mereka bisa berkreasi dengan semakin kaya kosakata mereka. Sebelum pamit, jangan lupa kalau Anda merasa video-video saya ini ada gunanya untuk mengembangkan anak Anda, khususnya di bidang kepenulisan, jangan ragu-ragu untuk subscribe channel saya dan bunyikan loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan dengan video-video berikutnya yang akan makin banyak dipenuhi oleh teknik-teknik untuk mengembangkan anak Anda melalui jalur kepenulisan. Sampai jumpa, terima kasih. Sorry, salah.